Mana soalnya? Oh ini. Rasanya kita terakhir kan bahas yang ini sudah dikerjakan ya. Jadi kita akan menuntaskan materi untuk selang kepercayaan. Jadi sebenarnya kita itu materinya tuh cuman dua, dua ya, dua bab sebenarnya. Yang bab pertama itu materi sebarang percontohan, ya. Nah, sebentar ada telepon. Jadi yang kita bahas apa tadi? Tadi kita ya materi yang menjadi bahan UTS itu sebenarnya dua bab secara keseluruhan ya. Bab pertama itu kan mengenai sebaran percontohan ya. Jadi sebarang percontohan jadi kalau di apa namanya diringkas ya atau dibuat resume ringkasan materi untuk sebarang percontohan itu ada sebarang percontohan bagi mean ya, mean itu kan rataan ya, rata-rata min, dan ada sebaran percontohan bagi ragam. Nah, sebaran percontohan yang terkait untuk rataan atau mean itu ada dua ya, yaitu sebaran Z dan sebaran T ya. Sedangkan yang berkaitan dengan ragam itu ada sebaran C dan sebaran F. Ya, jadi ada 4 sebaran. Nah, masing-masing itu eh, ada kaitannya gitu ya. Sebaran Z dan T itu hanya berkaitan dengan rataan gitu ya. Sedangkan sebaran C dan F itu berkaitan dengan ragam. Jadi kalian harus ketika apa namanya mempelajari lagi materi sebarang percontohan, jadi diharapkan bisa memilah gitu ya atau mengklasifikasikan kapan kita menggunakan sebaran Z, sebaran T gitu ya, dan kapan juga menggunakan sebaran C atau sebaran F. Nah, setelah itu materi sebaran percontohan, nah baru materi yang kedua itu adalah dari materi pendugaan parameter ya. Menduga parameter kita menggunakan apa? Dua metode ya. Metode penduga titik dan penduga selang ya. Nah, jadi kita terakhir penduga titik kan sudah ya. Satu pertemuan kalau nggak salah udah selesai ya. Kemudian yang pendugaan selang ini kita belum selesai. Kita baru menduga selang untuk rataan, menduga selang dari miu ya. Selang dari miu untuk satu contoh ya. Soalnya ini sudah. Kemudian ini kalau nggak salah saya minta kerjakan ya. Sebentar. Ya, betul nggak dikerjakan yang tadi itu soal yang tadi ada yang sudah belum? Ini sudah ada nggak kemarin soalnya di Spada yang di apa di file yang di share di Spada sudah ada? Coba dicek sudah yang diambil dari Spada Sudah ada nggak? nunggu. Ya, ada yang sudah coba kerjakan belum?
Jadi ini menduganya untuk soal yang ini menduga untuk satu selang ya. Yang contoh yang sudah pernah kita bahas itu adalah menduga selangnya dua selang ya, kiri dan kanan. Ada yang sudah coba kerjakan? Nggak di, ya saya nggak minta dikumpulkan sih ya waktu itu ya. Ada yang sudah belum? Atau belum? Lewat lewat lebaran, lupa. Nah, kalau ininya kan sudah ya pembahasannya, walaupun agak di akhir-akhir ya. Jadi, ini aja ya, kalau selang kanan berarti kan X bar plus gitu ya. Kalau batas selang di sebelah kirinya berarti X bar min gitu ya. Ini soalnya dimintanya apa? Nah, Z-nya juga Z alpha ya. Tidak tidak lagi berdua. Nah, perhatikan di sini. Ini layarnya kecil ya. Nah, lihat, perhatikan yang kemarin kita kerjakan. Kalau kita mau mencari selang untuk mu ya, batas kirinya berarti kan X bar min gitu ya. Batas kanannya X bar plus. Tapi Z-nya, Z alfanya per 2 ya, masing-masing dibagi 2. Nah, jadi kan sekarang kalau yang satu selang saja ya, sama aja Z alfa gitu ya. Sekarang soalnya apa? Diminta selang apa? Selang batas yang bawah, kiri atau yang kanan? Boleh kiri kanan, boleh atas bawah. Sama aja, kanan berarti batas atas gitu ya. Ini soalnya apa? Batas atas. Berarti ini kan menentukan selang sebelah yang kanan. Selang sebelah kanan tadi apa? Yang atas berarti X bar plus Z alpha. Alfanya berapa? Di sini dimintanya batas atas 95%. Berarti alfanya berapa? 0,05. 5%. Berarti 0,05. Ya udah tinggal dimasukkan aja X bar plus X barnya berapa? X barnya berarti kan rataan dari contoh dari sampel ya. Contoh atau sampel ada 25. Ada 25 sampel yang diambil. Mana mana X barnya? 6,2. 6,2 ya, yang dari sampel ya. 6,2, Bu. Udah tinggal dimasukin aja. Ya, 6,2. X barnya 6,2 plus Z alpha berarti Z 5%. Ya, tinggal diteruskan berapa? Berapa Z alpha, Z 5%? Berarti coba masih ingat nggak ini? Kan kita sudah kuis untuk melihat melancarkan menggunakan tabel ya. Berapa Z 5%-nya?
Kan ini kan di sebelah kanan. Coba digambarkan. Jadi ini batas atasnya yang ini, ya. 1,645, Bu. Berapa? 1,645. 1,645. Cara nyarinya gimana? Sedangkan kita punya tabel Z itu yang sebelah kiri. Pasti kalian mencarinya itu di Z yang eh, negatif ya, yang 0,-0,05 gitu ya. Kan Z itu sebelah kiri ya. Bentar, atau saya tampilkan tabel Z-nya. Sudah kelihatan tabelnya? Tabel Z. Sudah, Bu. Tabel Z. Oh, kok ini? Oke. Oh, kalau Z berarti langsung ya. Yang kalau 0,05% di kanan berarti sebelah kirinya 95%, 0,95 berarti ada langsungnya. 0,95. Ya, 0,05% di kiri ya. Tadi kan seperti ini gambarnya. 0,05% di kiri itu artinya yang di kanan berarti artinya yang di sebelah kiri itu adalah sebesar 0,95. Nah, berarti kalau di tabel Z, jadi bisa cari yang 0,95 ketemunya di mana? Tadi yang jawab siapa? 1,645. Nggak pas ya? Berarti di sini ya, tengah-tengah ya. Mana tadi? Kok hilang? 9 ini berarti ya. 1,6 antara 0,4 dengan 1,65 ya. Jadi diambil pertengahannya yaitu sebesar 1,645. Ya. Setuju dengan Zaratul yang lain? Yang lain?
Ya, yang lain sama ya, silakan dicek. Nah, jadi silakan diteruskan. Jadi cara terus batasnya jadi gimana? Jadi batas atasnya apa namanya kita kemarin eh kata U gitu ya. Boleh. Kata kopi U ya. Jadi kata kopi U-nya adalah X bar plus Z alfanya adalah berapa tadi? 0,05 sigma per akar N. Ya, silakan diteruskan. Jadi masuk-masukkan nilainya berapa tuh? Tadi X bar-nya kan 6,2 ditambah Z-nya 1,645 sudah kita cek tadi. Sigmanya berapa? Simpangan bakunya ada mana? Berapa? 2 bukan Bu. Akar dari sigma per akar N. Oh, sigma per akar N ya boleh. Akar dari sigma per akar N atau sigma per akar N sama aja. Jadi kalau sigmanya 2 ya. Karena di sini sigma itu kan simpangan baku. Yang empatnya itu apa ini? Varian ya. Yang empatnya itu varian. Jadi kalau simpangan bakunya berarti 2 ya. Akar dari varian dibagi dengan akar 25. Jadi berapa? Silakan dihitung. Ya, jadi 6,856 bukan Bu. berapa? Ulangi lagi. 6,856. 6,856 ya. 6,8586 atau dibulatkan. Ya, yang lain gimana sama dengan siapa tadi Diana ya? Ya, sederhana aja kan ininya ya, hitungnya. Cuman karena lupa aja kali ya. Ada satu soal lupa dikerjakan, jadi kelewat. Ya, jadi kalau eh, satu apa namanya satu sisi ya, istilahnya satu sisi atau satu sisi, batas satu sisi ya berarti mudahnya seperti itu. Ya, ada yang bertanyakan? Jadi ini sebenarnya belum selesai ya. Jadi ini kita lanjutkan, cuman saya mau mau langsung menjelaskan aja. Ini gimana nutupnya? Ya, jadi supaya eh, ini saya langsung apa namanya carikan aja. Jadi kalau saya tidak buat PowerPoint-nya, karena rasanya mungkin lebih enak dijelaskan gitu ya. Jadi kalau yang sudah kita ini yang apa namanya yang sudah kita bahas untuk menduga selang terutama ya, menduga titik kan nggak ada masalah ya.
menduga titik itu hanya berdasarkan apa ini? Eh, teorema ya atau teori menggunakan ya konsep penurunan aja ya. Nah, jadi kalau untuk pendugaan selang ini sebenarnya ada kaitannya dengan tadi yang saya jelaskan mengenai sebaran percontohannya, ada sebaran percontoh untuk mian, rataan, sebaran percontohan untuk ragam ya. Nah, jadi kalau kita sarikan yang baru kita pelajari ini baru untuk mian aja, untuk rataan ya, menduga selang untuk rataan dan untuk satu contoh. Jadi kalau mau kita tuliskan di sini, menduga rataan untuk satu contoh ya. Jadi di sini yang sudah kita bahas itu yang dua sisi ya, dua sisi dan satu sisi ya. Menduga rataan atau menduga mu. Berarti yang diduga itu adalah selang untuk mu, di mana mu itu berada di antara apa kemarin? X bar gitu ya. X bar min Z alfa per 2 ya. Kalau tadi dua sisi dikali dengan sigma per akar N. Betul ya? Nah, kemudian batas atasnya itu adalah X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Ya. Nah, untuk yang satu sisi yang tadi kita bahas soalnya, ada batas atas, ada batas bawah. Ya. Kalau batas atas, maka mu-nya itu akan kurang dari X bar plus Z alfa sigma per akar N. Ya, sedangkan kalau yang batas bawah, maka mu-nya akan kurang dari, lebih dari ya. Lebih dari atau bisa kita tuliskan X bar min Z alfa sigma per akar N ini kurang dari mu gitu ya. Jadi mu-nya lebih dari. Nah, ini yang baru kita pelajari itu ini gitu ya. Nah, sekarang eh, nah ini asumsi ini kita menggunakan selang ini dengan asumsi bahwa sigma kuadrat ya atau ragam populasi itu diketahui. Gimana sih tulisannya jelek ya? Baca nggak nih? Asumsinya adalah bahwa ragam populasinya diketahui. Gitu ya. Jadi kalau ragam diketahui kan udah otomatis sigmanya simpangan bakunya kan akarnya ya akar dari ragam atau itu bisa diketahui juga, makanya dalam pendugaan selang ini ada ya menggunakan simpangan baku. Nah, pada kenyataannya kadang kala gitu ya asumsi ini tidak ada gitu ya, artinya sigma kuadrat atau ragam populasi itu tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau kasus seperti itu terjadi gitu ya? Nah, bagaimana kita menduga rataan satu contoh kalau dengan asumsi ya, asumsi ragam populasi itu sigma kuadrat itu tidak diketahui ya. Bentar, ini saya ada tamu dulu nih. Maaf, ini sudah waktunya dikit, banyak gangguan ya, mohon maaf. Ini dulu.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang, nah bagaimana kalau sekarang asumsinya gitu ya. Asumsinya, karena pada kenyataannya eh, ragam populasi itu juga tidak diketahui gitu ya. Nah, ini kita bisa, apa namanya, kita bisa lihat, bisa kita, apa namanya, kalau kalian lihat materi yang sebaran percontohan, untuk yang sebaran T itu kan, ya, jadi tadi juga saya sudah sebutkan sebaran percontohan itu kalau yang berkenaan dengan rataan atau mean itu ada dua ya, sebaran Z dan sebaran T gitu. Ya, jadi sebaran T itu digunakan ketika ya untuk menduga selang untuk mean ya. Kalau asumsi sigma kuadrat ini tidak diketahui, jadi kita bisa tuliskan rumusnya itu ya atau selangnya ya, enggak ya rumusnya sebenarnya kan sama gitu ya dengan mengganti atau saya tampilkan ini munculnya apa nih? PPT apa? Materi sebaran percontohan muncul nggak? Ini yang muncul apa? Materi yang lama kan? Ya, Sebaran T, Bu. ya sebaran T ya. Nah, perhatikan sebaran T kan X bar min mu S per akar N. Jadi hanya mengganti sigma dengan akar N ya. Kalau Z kan sigma per akar N. Sedangkan yang T itu sigmanya berubah dengan menjadi S. S itu apa? S itu adalah simpangan bakunya sampel ya. Jadi prosesnya jadi sebenarnya sama aja ketika kita mau menduga selang untuk mu ya dengan asumsi sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita bisa tuliskan mu-nya ini ya berada di antara X bar ya. Jadi tinggal mengganti Z itu dengan sebaran T gitu ya. T alfa per 2 kali sigmanya diganti dengan S per akar N ya. Kemudian batas atasnya ya X bar plus berarti ya menggunakan sebaran T alfa per 2 dikali S per akar N ya. Bisa dipahami ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi kalau asumsi sigma kuadrat atau ragam populasi diketahui, kita menggunakan sebaran Z. Sedangkan kalau asumsi ragam populasinya tidak diketahui, kita menggunakan sebaran T. Nah, kalau yang satu sisinya gimana? Satu sisi juga sama aja ya. Berarti ada batas atas, ada batas bawah ya. Yang batas atasnya berarti mu-nya kurang dari X bar plus T apa gitu ya, S per akar N. Sedangkan batas bawahnya berarti X bar min P alfa kali S per akar N kurang dari mu. Nah, kalau untuk contohnya, jadi kalian cuma tinggal melihat aja ya. Ini masalahnya nanti soalnya itu ada di mana? Apakah dalam soal itu sigma kuadratnya ada atau tidak? Jadi kalian tinggal pilih yang mana yang mau dipakai ya. Apakah yang menggunakan yang Z atau menggunakan yang P. Ya, jadi kita nggak akan bahas setiap masalah satu persatu soal contohnya gitu ya. Jadi ini kita buat semacam rangkumannya aja ya. Dan juga supaya bisa dibedakan bisa dipahami secara kesimpulan itu ya. Nah, ini kita baru
Menduga rataan satu contoh ya. Ada pertanyaan di sini? Atau ini kita buat judul aja ya, menduga rataan satu contoh. Ini judulnya gitu ya. Jadi bikin seperti ini lebih enak kali ya. Menduga rataan satu contoh itu judulnya. Ini asumsi sigma kuadrat diketahui ya. Ada dua masalah, apakah ini selang dua, untuk mencari selang dua sisi atau satu sisi gitu ya. Kemudian kalau asumsinya sigma kuadrat tidak diketahui. Ini juga sama ya, kasusnya ada dua juga, dua sisi atau satu sisi. Nah, sekarang kita masuk ke masih tentang menduga rataan, ya. Tapi dua contoh atau dua sampel. Nah, ini juga sama, permasalahannya sama seperti tadi ya. Apakah asumsi pertama ya, asumsinya sigma kuadrat itu diketahui ya. Nah, ini kita harus cek lagi Z-nya apa waktu itu. Jadi semua kan berawal asal muasalnya ini dari rumus Z ya. Ini coba saya tambahkan dulu. Rumus Z-nya adalah tadi X bar ya, min mu per sigma per akar N. Akar N. Ini rumus Z-nya ya. Kan asal muasalnya dari situ ya. Untuk mendapatkan selang ini asalnya dari sini. Nah, kalau untuk yang dua contoh, yang mana rumus Z-nya? Kita harus balik lagi ke materi yang tadi ya, yang sudah lalu. Nah, ini rumus Z-nya. Ya, jadi materi kita tuh berkaitan dengan yang materi yang bab sebelumnya ya. Jadi ini rumus Z-nya. Nah, perhatikan rumus Z kita yang tadi, yang satu contoh, itu yang mana? Yang ini kan, X bar min mu per sigma per akar N. Ya, ini untuk Z. Kalau ini berkaitan dengan satu contoh. Nah, sigma diganti dengan S, maka bukan Z lagi, menjadi T gitu ya. Nah, perubahannya kan di situ. Nah, sekarang untuk yang dua contoh ya. Ada dua sampel ya, ada dua sampel, ada dua contoh, berarti ada dua rataan gitu ya. Masih berkaitan dengan mian atau rataan, tapi ada dua. Nah, ini Z-nya X1 bar min X2 bar ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi di sini rumus Z-nya ya, biar nggak lupa. Tadi Z-nya sama dengan apa tadi? X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 per berapa tadi? Akar Akar sigma 1 kuadrat dibagi yang 1 ditambah sigma 2 kuadrat.
Sigma 2 kuadrat per N2 ya? Akar ya? Ya. Benar ini ya? Kayaknya di ini deh, Bu. Bener, Bu. Benar ah kayaknya. Masa balik lagi? Benar ya? Benar kan? Coba cek lagi. Yang tadi. Betul ya? Tuh. Nah, jadi kita mau membuat selangnya itu sekarang untuk apa? Ini kan kalau prosesnya ya. Jadi kita bicarakan yang satu sisi aja dulu ya. Untuk yang satu sisi, dua sisi maksudnya. Jadi selangnya itu adalah untuk ini. Jadi prosesnya sama seperti kemarin. Kalau kalian masih ingat proses untuk mencari selang untuk mu yang satu rataan itu ya. Yang ini kan asalnya dari sini gitu kan. Jadi di tengah-tengah tinggal mu gitu ya. Tengah-tengah tinggal mu. Terus X bar pindah ke kiri dan pindah ke kanan gitu ya. Yang ini juga sama, jadi ini pindah ke sini dan pindah ke sini. Jadi dapatlah mu itu berada di antara X bar min dan X bar plus. Nah ini juga sama gitu ya, kalau kalian mau coba eh, mengkonstruksi cara yang sama seperti tadi, berarti yang kita tuh selangnya itu, selangnya adalah untuk mu 1 dikurangi mu 2. Ya, jadi selangnya itu untuk ini. Ya. Jadi mu 1 dan mu 2 itu berada di antara apa? Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat lagi, ini polanya hampir mirip lah. Ya, jadi ada X bar min, ada X bar plus gitu ya. Konstruksinya saya lewat aja kan dianggap sama lah dengan sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja menuliskan bentuknya akhirnya kan gini. Jadi yang ini pindah. Jadi intinya yang ini tuh pindah gitu ya. Ini pindah ke kiri dan kanan. Jadi X1 bar min X2 bar gitu ya, dikurangi Z alfa per 2. Nggak muat ya. Muat ini harus dihapus dulu kan. Z alfa per 2 akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ini yang sebelah kiri. Nah, ini selangnya adalah untuk mu 1 dikurangi mu 2. Nah, selang yang kanannya kayaknya panjangan juga nih. Nggak muat juga ya. Nggak apa-apa ya ke bawah ya. Berarti X1 bar min X2 bar. Cuman ini apa jadinya sekarang plus gitu ya. Plus dari Z alfa per 2 dikali akar. Jadi kalau kalian buat ya bisa mengulang lagi yang rapih lah ya catatannya. Sigma 1 kuadrat per N1 ditambah, nggak cukup juga. Ya, jadi bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi kalau yang menduga rata untuk dua contoh itu berarti kita menduga selisih ya atau perbedaan antara dua sampel berarti mu 1 kurangi mu 2. Rumus Z-nya kalau kita konstruksi maka akan ya seperti itu ya. Selang batas kiri, batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini saya hanya menuliskan yang dua sisi aja ya. Yang satu sisi sebenarnya tinggal menyesuaikan ya. Tapi jarang digunakan ya. Biasanya yang digunakan tuh yang dua selang sebenarnya ya.
Nah, sekarang kita tinggal bagaimana kalau asumsi, kalau tadi kan asumsinya sigma kuadrat diketahui. Nah, bagaimana kalau asumsi dari tidak diketahui? Tidak diketahui. Ya, ini kita masih bahas tentang dua sisi ya. Dua sisi. Nah, baru di sini kita nggak tidak sesimpel tadi ya. Ternyata ya untuk yang masalah ini tidak segampang yang tadi. Kenapa? Karena eh, untuk sebaran T ini ada perbedaan gitu ya, dua sisi. Jadi yang pertama itu kalau sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadratnya itu sama. Sama ya. Ada dua masalah di sini ya. Dan masalah yang kedua adalah kalau sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Kenapa? Kan kita asumsinya kan ini kita tidak tahu ya. Jadi kalau kita tidak tahu kan artinya kita nggak tahu apakah sama atau tidak gitu. Ya, ini kan asumsinya seperti ini. Asumsi ragam populasi kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, berarti kan ada dua kemungkinan nggak tahunya itu. Apakah ragam populasi antara kedua sampel itu sama, atau apakah ragam kedua populasi itu berbeda. Nah, jadi dua kasus ini akan memberikan selang yang berbeda juga, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk selang yang pertama, untuk yang masalah ragamnya sama ya, jadi kita buat lagi. Ini kalau masalahnya sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat itu sama. Maka selangnya seperti apa? Ya. Nah, ini sebenarnya juga ada proses konstruksinya juga ya. Jadi konsepnya sama seperti tadi, kita menggunakan T ya. Jadi kalau asumsi sigma kuadrat tidak diketahui, kita menggunakan T. Nah, cuman kan sebaran T itu kan kemarin rumus apa ya, bukan rumus, teoremanya tidak mudah gitu ya. Jadi pada saat kita apa namanya menurunkan rumus T ya, coba kalau kita kembali lagi ke konsep tentang sebaran T, sebaran T, sebaran T itu dihasilkan dari apa? Ya, dari sebaran Z dibagi, nah ini kan sebaran Z dibagi dengan sebaran ini apa? Sebaran chi square ya, dibagi dengan P kecil. P kecil itu derajat bebas. Jadi untuk menurunkan sebaran T itu nggak simple gitu ya. Tidak sederhana. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, ya sebenarnya rumusnya yang digunakan adalah rumus yang tadi ya, penurunannya. Mana? Nah, jadi Z-nya kita menggunakan Z-nya ini. V-nya apa? V besarnya. Tadi kan V itu diperoleh dari Z besar dibagi akar P sama dengan apa tadi? Z dibagi dengan akar P besar per Pi kecil ya. Z, Z ini adalah ini ya. V-nya apa? Sebaran chi square-nya. Nah, V-nya itu
Nah, sebaran chi square tadi lupa. Harusnya kita balik lagi ke chi square ya. Ini bolak-balik aja nih, maaf ya. Sebaran chi square apa? Nah, ini. eh, oh, ini ada kan tadi ya di atasnya ya. Lupa tadi. Ini yang kelihatan yang mana nih? PT atau... Ini sebaran T atau apa nih yang muncul? Sebaran T ya, kelihatan ya. Ada V-nya. V besarnya di situ. N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan? nggak? Ya, jadi kita balik lagi. Nah, karena V kita itu ada dua ya, karena ada dua sampel. Jadi V-nya itu harus kita jumlahkan. Jadi dari tadi rumusnya kan N-1 kali S 1 kuadrat per sigma kuadrat ya. Sigma 1 kuadrat. Ya, karena kita punya dua sampel, berarti yang satu N1, S1 dan sigma 1 ditambah. Ini kita rumusnya yang tadi ya. Cuman kita jumlahkan, kenapa? Karena ada dua sampel. Nah, ini V-nya. Atau kalau dijumlahkan berarti nah, karena sigma 1, sigma 2 ini sama-sama pi, berarti ini kita bisa coret aja nih. Jadi kita nggak pakai 1 dan 2 lagi, kan dianggap sama ya, asumsi tadi ya. Jadi kita bisa tuliskan S1 min 1, S1 kuadrat ditambah per sigma kuadrat. Ya, penyebutnya jangan ditambahkan ya. Kalau menjumlahkan pecahan kan berarti penyebutnya jangan coba-coba dijumlahkan juga ya. Nah, ini V-nya. Ini V besar. V kecilnya apa? V kecilnya adalah derajat bebasnya. Jadi derajat bebasnya kalau digabungkan seperti itu berarti kan masing-masing kan ini derajat bebasnya eh, N1 T1 kecilnya N1 min 1 ya. Ini V kecilnya N1 min 1. Ini V kecilnya atau derajat bebasnya N2 min 1 ya. Berarti kalau dijumlahkan ya ingat teori ini ya. Kalau dijumlahkan maka derajat bebasnya juga ikut dijumlahkan. Berarti V1 tambah V2. Berarti berapa? N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, ini kita masuk-masukkan ke sini. Ini P dimasukkan ke sini ya. P kecil ini dimasukkan juga. Z ini dimasukkan dari sini. Nah, pada akhirnya gitu ya, kita akan mendapatkan, ya ini saya skip lah. Karena kalau dijelaskan lumayan panjang. Jadi kita nanti akan mendapatkan yang disebut dengan nanti T-nya. Belum disebut, kita tuliskan dulu aja T akhirnya aja ya. Dari ini kalau kalian masukkan semua rumus-rumusnya tadi Z dimasukkan, V besar dimasukkan, V kecil dimasukkan, maka nanti akan dapat ini T besarnya itu adalah lumayan panjang. X1 X1 bar min X2 bar. Ya, yakin lah kalau kalian coba bisa. Ya kan tinggal masuk-masukin ya. Min 1 min Mi 2 per, ya ini kan Z nih ya. Ini Z-nya tadi. Nah, ini
karena asumsi ini, kita menggunakan rumus Z ini, tapi kan asumsinya ini sama. Kalau asumsinya sama, berarti 1 sama 2-nya nggak usah ditulis ya. Kita ganti aja dengan yang sigma kuadrat. Langsung aja sigma kuadrat. Berarti sigma kuadrat per N1. Berarti kita bisa menuliskan sigma kuadrat dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2. Gitu kan? Ya. Karena asumsinya nggak usah pakai sigma 1 dan sigma 2. Ini kan Z. Z-nya sudah kita masukkan, dibagi dengan akar ya. Dibagi dengan akar P. P-nya yang ini, P besar. Ya, agak ruwet dikit. N2 min 1 S2 kuadrat per sigma kuadrat. Ya, dibagi dengan V kecil. Ini V kecilnya. Ya, jadi bisa kita gabungkan langsung di sini. Kan dalam akar, semuanya dalam akar ini ya. Berarti dalam kurung N1 tambah N2 min 2. Nah, itu T-nya. Kalau sudah dimasuk-masukkan seperti itu ya. Nah, tapi kita bisa menyederhanakan penulisannya. Ini kita terpaksa pindah ya. Terpaksa pindah ke sebelah. Kalau kita sederhanakan, jadi kalau sepanjang itu kan agak ruwet ya. Jadi T itu bisa kita tuliskan dengan ini. X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 per, nah ada yang disebut dengan SP, jadi S gabungan. Apa? S itu kan tadi ragam ya, ragam sampel. Ragam gabungan, ya. Ini akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Jadi supaya nggak sepanjang ini gitu loh. Tadi kan panjang banget ya rumusnya. Jadi SP-nya itu apa? Jadi SP-nya itu adalah ini N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 min 2. Nah, ini SP-nya nih. Nah, perhatikan yang mana tuh yang SP-nya? Yang ini ya. Ini adalah SP. Ini adalah SP. Supaya kita membuat rumus T-nya ringkas. Jadi SP-nya kita tuliskan di sini ya. Ini SP-nya dari sini rumusnya. Yang atas kan masih sama, yang ini masih tetap dari mana ini? Nah, dari sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kemana? Kemana pertanyaannya hilang? Sebenarnya nggak hilang ya. Jadi kalau kalian, ya makanya coba kalau kalian kerjakan, ini pembagian, ini biasa adalah pembagian, ini pasti nanti habis gitu ya. Sigma kuadrat ini pasti kan ke atas ya. Ini kan dibagi ya. Kalau dibagi kan berarti dia dikali terus dibalik. Nah, akar keluar akar kan berarti sigma per sigma ini habis ya. Ini pasti nanti habis, jadi makanya di sini nggak ada lagi sigma. Ya, jadi agak rumit dikit lah kalau untuk yang dua sisi ya apa dua tataan dua contoh ya menggunakan sebaran T. Jadi nggak bisa langsung apa menyimpulkan sama seperti tadi ya yang satu contoh. Nah, berarti selangnya yang mana? Gitu selangnya. Nah, selangnya kesimpulan selangnya berarti ya kita kan mau mencari mu1 dikurangi mu2 ya antara apa gitu ya. Jadi di antara apa? X1 bar kurangi X2 bar dikurangi mu1 dikurangi mu2. Nah, nggak muat lagi ya. X1 bar min X2 bar dikurangi mu1 dikurangi mu2.
Mi1, Mi2-nya sudah di sana. Salah. Ini kan ditinggal di tengah ya. Berarti yang pindah itu apa? Berarti yang pindah adalah ini ya, SP-nya. Intinya berarti di sini negatif, SP. Oh salah, T-nya ketinggalan. T dulu ya. Kalau tadi Z pakai Z, sekarang pakai T. T alfa per 2. Ya. Dikali dengan SP, akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Ini akan kurang dari mu1 dikurangi mu2. Nah, ini berarti tinggal menyesuaikan aja. Berarti ini adalah plus. Kalau tadi min sekarang plus. Ini T alfa per 2 kali SP kali akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya, jadi ini adalah selangnya. Ya, jadi nggak kenapa kalau selang untuk yang T ternyata lebih rumit ya. Agak panjang prosesnya. Nah, ini baru yang ini ya. Jadi asumsi yang sigma kuadrat tidak diketahui untuk yang ragamnya sama. Ada pertanyaan? Terus, ya, kita lanjutkan ya. Ya, jadi kalau yang satu contoh tadi kan kayaknya gampang kok, tinggal ganti aja gitu ya, Z dengan T, sigma dengan S. Nah, kalau yang ini enggak ya. Prosesnya ternyata agak lebih rumit. Ya, tapi kan kalian tenang kan, kita kalau ujian kan boleh lihat rumus ya. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi kalau untuk rataan satu contoh ya, kan yang di tengahnya mu gitu ya. Ini mu, ini juga mu. Nah, kalau yang dua contoh yang di tengah adalah selisih antara dua mu ya. Ini juga sama, selisih antara dua mu. Ini adalah asumsi sigma kuadrat tidak diketahui untuk ya. Nah, sekarang kita mau menuliskan selang ya. Asumsi tidak diketahui, tapi apa tadi? Apa lagi? Sigma kuadrat 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, bagaimana selangnya? Ini juga eh, jadi di sini perbedaannya ya. Tapi kita bisa mengambil rumus tadi diganti ya. Nah, Z kan hanya Z-nya sama dengan yang ini gitu ya. Z-nya sama dengan yang ini, tapi dengan mengganti sigmanya dengan S ya. Karena kita asumsi sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita ganti dengan S. Jadi kita gunakan rumus T, jadi bukan Z lagi, tapi rumus T ya. Kita tulis ulang. Min mu1 min mu2 per apa tadi? Akar dari S1 kuadrat ya. Per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Ya. Jadi ini adalah, kalau kita mengganti sigma dengan S, maka Z-nya juga berubah menjadi T. Ya. Nah ini, ya ini juga prosesnya ini juga di skip ya. Jadi kita bisa langsung, ini juga langsung aja. Nah rumus T ini punya derajat bebasnya. Nah kalau tadi kan derajat bebasnya yang mana tadi? Derajat bebasnya kan ini ya. N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, kalau yang ini derajat bebasnya dia
ada rumusnya gitu ya. Jadi kita langsung aja tidak mengetahui ini prosesnya dari mana. Jadi S1 kuadrat per N1 tambah. Jadi emang kebanyakan rumus ya. Jadi bayangkan kalau seandainya ini nggak boleh buka buku gitu ya. S1 kuadrat per N1 ditambah S2. Saya juga ngeliat ya. Nggak hafal gitu. Kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 kuadrat per S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat per N2 min 1. Nah, itu derajat bebasnya. Nah, ini derajat bebasnya kan kalau bentuk yang seperti ini pasti akan dapatnya bisa jadi dia nggak bulat ya bilangannya ya. Nah, bisa dibulatkan artinya bisa ya bulatkannya bisa ke atas atau ke bawah tergantung hasilnya ya. Jadi yang diambil tetap derajat bebas itu bilangan bulat ya. Kita kalau melihat tabel T kan nggak ada yang derajat bebasnya pakai koma-koma ya. Nah, ini namanya rumusnya bukan T tapi T aksen ya, T aksen. Nah, bagaimana selangnya? Jadi selangnya itu X1 bar min X2 bar gitu ya. Min T alfa per 2. Ya, urutannya sih kurang lebih kan sama ya, cuman bedanya di sini aja ya. Akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Kan dari sini ya, prosesnya dari sini semua. Selangnya. Kurang dari mu1 kurangi mu2. Ya. Nah, berarti kalau yang ini plus gitu ya. Plus T alfa per 2 akar dari nah, dengan V-nya ini ya. Nanti kalau melihat tabel V-nya apa derajat bebasnya ya ini. Jadi untuk menentukan derajat bebasnya harus dihitung dulu ya, dihitung dulu dengan rumus V kecil ini. Ya. S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan. S1 kuadrat per N1 kuadrat. Ya. Nah, jadi paham sampai sini? Ini tidak maksudkan dijelaskan seperti ini biar apa ya, biar eh, dipahami ininya gitu, apa namanya, urutan atau konstruksi materinya. Nah, ini kan baru yang menduga parameternya baru menduga rataan, menduga mu. Bagaimana menduga ragam gitu ya? Kan parameter yang kita gunakan kan ada yang biasa diduga adalah mu dan varian ya. Nah, konsep berikutnya adalah bagaimana kita menduga ragam ya. Untuk satu contoh. Jadi sama ya, menduga rataan ada satu contoh, ada dua contoh. Menduga ragam juga sama, ada satu contoh, ada dua. Ya, ini kita dikit lagi. Kalau untuk membahas soalnya sih memang nggak akan sempat ya. Ini kita konsep teorinya aja dirangkum ya. Nah, jadi kalau ragam untuk rataan kan tadi kita menggunakan Z dan T ya. Nah, untuk ragam berarti kita
Pilihannya kalau nggak C gitu ya, atau F. Nah, kalau untuk yang satu contoh, berarti kita pakai yang C. Satu contoh ya. Rumus C-nya apa? Ya, kalau kalian lihat tadi, rumus C-nya itu tadi kan juga udah ada sebenarnya, N-1. Jadi ketika menurunkan sebaran T, asalnya kan dari C tadi ya. Dari Z dan dari C. Dihasilkan sebaran T gitu ya. Jadi T itu lebih rumit. Nah, ini sebaran C kita ya. Nah, berarti eh, prosesnya sama. Jadi kita mau menentukan selang untuk C kuadrat. Ya, mungkin ini sebenarnya prosesnya sama kalau kalian bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita mau menentukan peluang C kuadrat itu ya. Ya, berada di antara, kalau peluang itu kan hubungannya dengan luas daerah, jadi sama aja. Jadi luas daerahnya itu adalah sebesar 1 min alfa, di mana C kuadrat itu berada di antara, ini batas bawahnya ya, C kuadrat 1 min alfa per 2, ini C kuadrat 1. Kenapa seperti ini? Mana tadi? Ya, C kuadrat 1 min alfa per 2, C kuadrat alfa per 2. Kenapa seperti ini? Karena C itu ingat, dia kan nggak simetris ya. Dia grafiknya kan tidak simetris seperti Z dan T. Z dan T kan sama-sama bentuknya seperti bel. Jadi kalau digambarkan, ya kan bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini alfa per 2, ya. Nanti yang di sebelah kirinya adalah 1 min alfa per 2. Nah, yang di tengah-tengahnya adalah 1 min alfa di sini, ya. Nah, ini prosesnya sebenarnya sama aja, ya. Jadi prosesnya berarti C kuadrat kan rumusnya ini, ya. Jadi kita ganti C kuadrat itu yang di tengah dengan N-1, ya, S kuadrat per sigma kuadrat. Ya, jadi kita langsung ambil aja selangnya, kita langsung ke selangnya. C kuadrat 1 min alfa per 2, C kuadrat alfa per 2, gitu ya. Ini, pokoknya kita langsung ambil selangnya aja ya. Jadi kita mau menduga ragam, ya. Ragamnya yang mana? Yang diduga itu kan ragamnya contoh apa ragam populasi? Yang mau diduga tuh pasti ragam populasi. Kenapa? Yang ragam contoh kan kita dapat dari contoh ya. Berarti S kuadrat dapat dari contoh. Berarti yang mau diduga tuh yang ini. Ya, gimana prosesnya? Ini kalau ini kan ada di bawah. Berarti kan dibalik. Gimana kalau dibalik? Berarti kan sigma kuadrat per N-1 S kuadrat. Nah, ini dibalik juga kan? Gitu ya. Berarti ini jadi 1 per ya. 1 per C kuadrat 1 min alfa per 2.
Ya, intinya kalau dibalik berarti tandanya juga harus berubah gitu ya. 1 per ya. Satu per C kuadrat alfa per 2. Nah, berarti kalau kita mau menduga ini, berarti ini ya kita tinggalkan dia di tengah gitu ya. Yang ini pindah ke sana dan ke sini. Nah, ini supaya langsung aja. Kan gak enak ya kalau selang bentuknya begini. Berarti kan kita biasanya selang kan begini ya. Berarti ini ada di sebelah kiri. Berarti ini adalah N-1 S kuadrat per C kuadrat alfa per 2. Gitu ya. Yang ini ada di kanan. Berarti ini adalah N-1 S kuadrat per C kuadrat 1 min alfa per 2. Nah, jadi selang untuk ragam, untuk satu contoh yang ini. Jadi ragam populasi itu berada di antara batas, ini batas bawah, ini berarti theta topi L gitu ya. Ini adalah theta topi U-nya, ya, batas bawah dan batas atas. Ya, satu lagi. Ya, mudah-mudahan keburu. Ya, jadi satu lagi ya. Jadi sekarang kita yang terakhir adalah menduga ragam. eh, Menduga ragam untuk dua contoh. Nah, ini kan pakai rumus yang mana? Ini pasti pakai rumus sebaran F ya. Coba kalian cek lagi rumus sebaran F itu apa. Kalian bisa cocokkan. Ini rumusnya ya. Sigma 2 kuadrat kali S1 kuadrat per. Nah, ini rumus F-nya. Nah, sama seperti tadi ya. Berarti kita menentukan peluang ya. Peluang yang berada di antara, jadi menggunakan sebaran F yang berada di antara F1 min alfa per 2. Jadi mirip ya. Kalau tadi kan C, ini pakai F. Dengan derajat bebasnya, ingat ya kalau derajat bebas apa namanya? Ini tadi ketinggalan. Jadi derajat bebasnya apa kalau C itu? P-nya adalah N-1 ya. Kalau sebaran F, derajat bebasnya P-nya sama dengan ada dua ya, P1 dan P2. N1 min 1 dan N2 min 1. Ya. Berarti yang ini F1, ini sama seperti tadi, kan 1 min alfa per 2, berarti kalau ini F alfa per 2 dengan derajat bebasnya P1 kurangi P2, P1 sama P2. Ini adalah 1 min alfa, sama seperti tadi ya. Jadi kalau dikonstruksi, ini sama dengan menggunakan rumus F, langsung aja ya, ini buat menghemat waktu. Pokoknya sama seperti tadi lah. Jadi yang mau kita, F-nya kita tinggal masukkan ke sini gitu ya. Pokoknya nanti selang yang kita inginkan adalah selang
antara dua contoh ya, ragam dari dua contoh, yaitu sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini berada di antara batasnya apa? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengkonstruksi sendiri sama kayak tadi. Berarti ini adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat, 1 per F alfa per 2, P1 kurangi P2. Nah, yang ini sama. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, ini bisa jadi bahan ujian juga nih ya. Kalau tanda tanya begini sih, kan konstruksinya sama kayak tadi. Nah, kenapa bisa akhirnya bentuknya begini? Ya, coba aja kalian tadi. Tadi kan bisa ya, yang C prosesnya. Cuman kalau yang F gimana? Ingat ya, kalau di F itu kan ada satu kondisi di mana ya karena alfanya kan cuma ada dua ya, 1% dan 5%. Jadi ada ketika kalau ada alfanya yang mana pada saat bahas. Nah, ini jangan lupa nih ya. Pada sebaran F itu, 1 min alfa itu kan, mencari F1 min alfa kan sama dengan 1 per F alfa. Ya. Nah, ini jadi pasti ada hubungannya dengan ini gitu ya. Kenapa tadi sampai pada rumus akhirnya kita dapatkan yang dalam kotak itu ya. Ini kan perlu proses nih. Ya, setidaknya tadi yang C aja ada 2 tahapan lah ya. Ini juga ada. Sebenarnya mudah aja. Nah, udah selesai nih materi kita. Jadi kalau kalian cermati lagi konstruksinya, jadi seperti itu. Menduga rataan ada satu contoh, ada dua contoh. Menduga ragam juga ada satu contoh, ada dua contoh. Ya, satu contoh pakai C, dua contoh pakai F ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan soal ya, cek ini mau menduga apa gitu ya. Apakah mau menduga rataan atau mau menduga selang untuk mu apa atau menduga selang untuk ragam. Kemudian cek lagi apakah ini berkenaan dengan satu contoh atau dua contoh. Kalau rataan dari satu masing-masing juga ya untuk rataan satu contoh ya, dia pecah lagi kasusnya ya. Ketika menggunakan sebaran T, asumsi sigma kuadrat tidak diketahui, ternyata ada dua kemungkinan ya. Apakah kedua ragam populasi sama ataukah berbeda? Kalau sama pakai yang mana rumusnya, yang beda pakai yang mana rumusnya. Jadi sebenarnya eh, rumus selangnya itu ya, rumus selangnya sih udah ada ya. Jadi kalian tinggal pakai sebenarnya. Rumus selang untuk ragam dua contoh kan rumusnya ini gitu ya. Ini rumusnya. Kita masuk-masukkan aja sebenarnya kalau ada di soal ini untuk yang satu contoh yang ini. Ini yang ini. Yang ya jadi kalau sudah ada soal tinggal masuk-masukkan udah langsung dapat secara angka sih dapat ya. Paling itu aja ya. Kita apa namanya? Bahan UTS kita. Nah, itu kan tadi udah ada bocoran tuh. Ya bisa jadi soal bisa jadi enggak. Tapi mungkin kalau kalian coba dulu kerjakan ya proses yang ini ya kan kalau udah jadi soal kan berarti udah ada jawabannya gitu ya. Ya ada yang mau ditanyakan? Ini sebentar lagi sudah mau mendekati Jumatan. Sudah cukup? Ibu izin bertanya, Ya, siapa? Siapa yang nanya? izin bertanya Bu, untuk UTS-nya bersifat open book nggak Bu? Iya, open book.
Ya, atau kalian mau tuh ngapalin yang rumus yang kayak tadi kan enggak ya? Enggak mau kan? Ya udah, open book. Ya, jadi makanya tadi silakan aja kalau untuk apa? Mengerjakan ya ada angkanya ya tinggal masuk-masukkan sebenarnya. Cuman yang perlu dipahami adalah ya maksud soalnya yang mana gitu ya. Ya, jadi open book ya. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan materinya masih hangat sampai ke hari Senin ya. Nanti kalau kelamaan takut basi lagi ya. Aku lupa. Dan tanyakan lagi. Sudah cukup? Sudah? Kalau ada pertanyaan susulan nanti silakan ditanyakan lagi lewat WA, lewat PJ-nya. Ya, sudah 46. Ini sebentar lagi, mungkin 5 menit lagi tuh. Sudah azan. Kalau sudah cukup, kita tutup ya. Ini nanti akan saya share ya, yang coret-coretan kita hari ini. Akan di-share di Spada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah di hari Senin. Ya, jangan lupa jam 7:30 ya untuk kelas A ya. Pagi-pagi. Ya, saya tutup ya. Tadi siapa yang belum di absen itu? Satu orang lagi itu siapa tadi? Masuk, udah masuk belum? Dina, Ibu. Ya, sudah masuk. Dina, ada. Dina, sudah beli kuota belum? Ada nggak? Tidak ada namanya, saya lihat di sini. Atau sudah pada keluar, tinggal 26 orang. Ya, tadi nggak konfirmasi ya? Sudah ada atau belum ya? Berarti kalau tidak ada, berarti tidak hadir ya. Nah, saya tutup ya. Selamat ujian.